Assalamualaikum Bu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Novi, saya bidan yang bertugas pada pagi hari. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh, langsung saja. Di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah, mengukur suhu badan ibu, menghitung pernapasan dan juga denyut nadi. Langsung saja ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Bisa bersihkan darah silangnya Bu. Tapi dia udah semakin ketat. Tapi tangan kiri kita Bu. Jadi tekanan darah ibu normal ya Bu, 120/70. Selanjutnya saya akan melakukan Bu, tangan mana yang ibu suka pakai kerja? Tangan kanan. Oh ya, tangan kiri tak kali di tabe. Saya ukur dulu. Ya, 29 ya Bu. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi dan berat badan ibu. Silakan Bu. Ayo, baik, silakan Bu. Silakan baring Bu. Jadi Bu, saya lihat dulu kepala tak, saya lihat rambutnya bisa. Oh ya, jadi rambutnya bagus nih Bu, bersih, tidak ada ketombe, rambutnya juga tidak ada yang rontok. Kemudian di bagian muka ibu juga bagus, tidak ada udem, tidak ada plasma atau biasa disebut dengan bintik-bintik hitam. Kemudian di bagian periksa bagian mata apakah simetris, kemudian apakah ada konjungtiva. Tapi ya Bu, jadi konjungtivanya ibu warna merah muda, kemudian kelopak mata warna putih, kemudian bagian hidung ibu sakit ibu, berarti hidung ibu tidak ada polip. Kemudian bagian mulut, giginya ibu ada yang pernah dicabut, karang gigi Bu. Kalau pada saat ibu menelan sakit tidak Bu? Tidak sakit Bu. Berarti bagus ya Bu, tidak ada amandelnya, tidak ada gigi juga yang dicabut, dan karang giginya bersih. Bagian mulut ibu ada lukanya tidak Bu? Sariawan gitu Bu. Jadi bagus ya Bu. Kemudian saya periksa lagi di bagian telinga. Apakah di telinga ibu secara simetris? Apa ibu merasakan ada cairan yang keluar? Berarti bagus ya Bu. Saya periksa lagi di bagian leher. Permisi Bu. Kalau saya pijit begini sakit Bu?
bagus. Siapa? Kelenjar getah bening tidak ada. Coba ibu menelan. Sakit bu? Oh ya berarti bagus ya bu. Tangan kanannya ibu angkat pelan-pelan. Pelan-pelan ya bu. Oke, turunkan bu pelan-pelan. Satunya lagi bu. Ayo, turunkan. Bagus ya bu. Kemudian kita turun di pemeriksaan abdomen. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan abdomen. Kita lihat apakah ada bekas jahitan luka, bekas sesar atau tidak. Kemudian kita melakukan palpasi. Palpasi ini dilakukan untuk mengukur tinggi fundus, kemudian diukur dengan menggunakan sentimeter dengan cara pemeriksaan Leopold. Yang pertama, ibu kakinya tolong diangkat dua-duanya bu. Ya. Langsung kita pemeriksaan Leopold 1. Leopold 1 untuk mengetahui bagian yang ada di fundus dengan cara mengumpulkan ke tengah, kemudian kita periksa apa yang berada di fundus. Jika terasa keras, bulat dan melending berarti sifatnya kepala. Jika terasa bulat, jika terasa tidak bulat, tidak keras dan tidak melending berarti bokong. Kemudian kita ukur tinggi fundus menggunakan pita senti. Sampai di atas simfisis pubis. Kemudian kita lanjut ke Leopold 2, yaitu untuk menentukan. Kemudian masuk di Leopold 2 yaitu untuk mengetahui bagian apa yang ada di punggung janin. Sedangkan Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin, apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Kemudian Leopold 4, ibu silakan turunkan kakinya bu. Posisi pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Leopold 4 untuk menentukan sejauh mana kepala janin sudah masuk pintu atas panggul, yaitu dengan cara jika kedua tangan bertemu berarti kepala sudah masuk di pintu atas. Leopold 4 untuk mengetahui apakah bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Jika kedua tangan bertemu berarti belum masuk pintu atas panggul atau konvergen. Sedangkan jika kedua tangan tidak bertemu berarti telah masuk pintu atas panggul atau divergen. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan DJJ. Setelah kita melakukan DJJ, kita akan mengukur tingkat panggul. Dengan menggunakan jangka panggul. Selanjutnya kita mengukur jangka panggul menggunakan, yaitu kita mengukur yang pertama distansia spinarum. Kemudian distansia cristarum. Dan yang terakhir
jangka panggul. Selanjutnya kita mengukur jangka panggul. Selanjutnya kita mengukur lingkar panggul. Kita mengukur dari simfisis ke lumbar 5, kemudian dari lumbar 5 ke simfisis. Selanjutnya kita melakukan inspeksi genitalia. Kita melihat apakah ada udam, ada varises, kemudian pengeluaran cairan ibu, apakah ibu keputihan, ada keluar cairan bening gitu, putih kental, ada, berarti abnormal ya bu keluar cairannya. Kemudian ibu rasa di vagina ibu ada bengkak atau tidak bu? Ibu rasa ada benjolan? Bisa bangun bu, ke kiri dulu baru bangun, saya periksa tungkai kakinya. Ya baik bu, saya periksa dulu varisesnya ya bu. Ya. Ibu sudah posisi nyaman begini bu? Atur posisinya senyaman mungkin ya bu. Oke, saya periksa dulu apa ada varisesnya bu. Oh iya, saya periksa ke udam ibu. Ibu posisi tenang, sudah posisi refleks ya bu. Oke. Oke. Selanjutnya membersihkan alat dan melakukan pendokumentasian. Terima kasih. Ya baik, itulah tadi pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Dari saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.